Ya, teman-teman, hari ini tanggal 26 bulan 10 di sore hari ya. Ini bagian ke-6 dari updatean emiten teman-teman ya. Sekali lagi ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah updatean buat saham-saham yang ada di kolom komentar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan subscribe, terus memberikan komentar yang positif ataupun negatif, dan telah memberikan super thank gap. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga apapun yang kalian berikan, baik berupa kolom komentar, baik berupa nasihat ataupun motivasi, juga terima kasih teman-teman ya. Dan yang telah memberikan like juga terima kasih, share juga terima kasih. Pokoknya yang berhubungan dengan channel terima kasih ya. Dan sekali lagi teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi untuk mengajari ya. Kita di sini tukar pikiran saja teman-teman ya. Siapa tahu analisa teman-teman sama dengan analisa saya ya. Kalau ada yang berbeda lah, kita sambil berobat jalan aja ya. Siapa tahu di perjalanan kita menemukan kesamaan. Baik teman-teman, ini bagian ke-6. Kita langsung saja OPMS. OPMS, ada apa dengan OPMS? Apakah ada yang menarik? OPMS ada tarikan ya dari garis si ekor hijaunya. Yang ini kita hapus dulu ya, udah terlewati soalnya. Udah terlewati untuk kemunduran. Di sini di angka 77 ada gap. Nah, ini mungkin tujuan selanjutnya teman-teman setelah ada kenaikan. Ini kan namanya candle bullish ya. Biasanya kalau candle bullish suka ke atas ya, tapi kadang-kadang sekarang candle bullish juga tidak mencerminkan ke atas ya. Malahan seperti di sini candle bullish malahan ke bawah ini. Emang sih ujungnya ke atas gitu ya. Tapi mudah-mudahan candle bullish yang sekarang itu bisalah menembus ke minimal menutup gapnya ya 80 sampai 77-nya aja. Ini sudah ada juga si gap juga teman-teman di 91, dan ini ada si gap juga di angka 101, dan target yang pertama tanggal 18 bulan 10 belum tercapai. Jadi biarkan saja dia menemukan jalan untuk ke bawahnya ya. Apabila dia ke bawah lagi mungkin akan mencapai ke 68-nya ya. Teman-teman yang nyangkut tenang saja karena posisinya banyak celah untuk kenaikannya. Saya aja menarikkan ke ini gap ya. Jadi kepala merah di sini hampir tidak menemukan saya teman-teman untuk area sini ya. Di sini juga ini kepala kembar ya. Di sini aja mungkin ada gap dikit ya di 116-nya. Kita lihat posisinya dulu teman-teman untuk OPMS. OPMS. Posisi OPMS sekarang dalam posisi 1 tahunan ya. PTMP-nya kita hilangkan dulu. PTMP kita hilangkan dulu. Sekarang lagi murah teman-teman ya, tapi tidak terlalu murah banget. Nah, ini mungkin murah banget ya, angka 51-nya 50 ya. Ya udah deketin aja di 55 ya. Kalau nggak mau ambil di 66 mungkin setengahnya ya, setengah daripada harga murahnya ya. Nah, ini sekarang dana lokal lagi cenderung ngebuang. Nah, lihat teman-teman ya. Seminggu ini dia ngebuang. Jadi hati-hati aja dalam pembuangannya. Jangan melakukan tindakan apapun apabila kalian mau average ataupun mengambil. Tunggu MA10 yang garis biru ini nih berada di bawah candle ya. Ini mungkin kemarin contohnya, ini udah di bawah candle nih, ngambil contohnya di 83. Nah, ini pengambilan pertama contoh gitu ya. Kalian ngambil di sini karena MA10-nya udah mulai di bawah candle ya. Tapi secara masif dia malahan jualan gitu, karena kan di sini terlihat jelas bahwa si Bana lokal jualan. Oke, nggak jadi masalah teman-teman. Kita tunggu lagi aja untuk average nanti si MA10-nya di bawah ya. Candle itu mungkin akan memberikan harga setengahnya ya, mungkin ke harga 76 bisa kejemput ataupun ke harga 91-nya bisa kejemput teman-teman ya. Tapi sekarang tunggu aja konfirmasi dari bandar lokal untuk pengambilan lagi. Karena bandar lokal cenderung seolah lagi ngebuang ya. Tapi sekarang posisinya lagi agak murah aja. Tidak terlalu murah banget ya. Kalau murah banget mungkin di 67, kalau enggak paling bawah di 50-nya teman-teman ya. Ini soalnya ada tanda untuk ke 50 teman-teman ya. Di 56-nya ada, terus ditanda ke angka 67 juga ada. Yang mudah-mudahan tidak jeblos ke arah situ ya. Mendingan dia di bawah angkat dikit lah karena kena bullish kan. Ya, teman-teman, target saya itu di 116 teman-teman. Jadi untuk ini di bawah santai saja teman-teman ya. Biarkan dia menemukan jalan untuk ke bawahnya. Jangan, kalau baru mau ngambil jangan ngambil aja teman-teman ya. Tunggu aja konfirmasi dari MA10-nya. Terus untuk isiannya domestik yang ngebuang ya, MG, GR, cuman ya teman-teman kita udah ngambil. Coba lihat untuk seminggu ini ya, selama pembuangan deh tanggal 18. Yang ambil siapa?
Yang ngambil hanya besar hanya kakak aja, tapi teman-teman kita lah yang ngambil. Seperti biasa kalau teman-teman kita yang ngambil ya cenderung biasanya teman-teman kita itu suka ngambil belum ada konfirmasi. Tapi kalau sudah ada konfirmasi di sini bagus juga gitu kan, karena kalian punya prinsip gitu ya, pengen ngambil. Cuman kalau di 83 coba perhatikan teman-teman, di 83 memang betul di harga agak murah dikit ya, agak murah dikit. Nanti mungkin kedepannya teman-teman kalau udah di harga tengah seperti ini mendingan tunggu aja konfirmasi ke area-area yang paling bawahnya ya teman-teman. Kali ini kembali aja udah over value di sini teman-teman ya. Untuk jangka pendeknya ya over value. Tapi teman-teman kalau ngambil dalam 3 tahun ini dalam posisi murah, tapi tidak terlalu murah banget ya. Bisa menuju ke angka 110, bahkan bisa ke angka 176 ya. Kita untuk 5 hari ya, coba lihat 5 harinya 5 tahunannya murah banget, lagi dalam posisi murah banget. Turun untuk 10 tahunan juga. Oh ini baru IPO tahun 2019. Oke, jangan terlalu kesana dulu, di 5 tahunan aja ya. Nah ini mungkin bisa menuju ke angka 400 lah teman-teman ya. Cuman dalam jangka waktu agak panjang ya, tunggu terutama nunggu konfirmasi aja ya. Awal-awal bisa ke angka 166 aja sesuai dengan yang saya targetkan ya, di 116 ini ya. Oke, untuk MS seperti itu. Terus untuk sebenarnya kalau kalau untuk waran ya, bukan saya tidak mau ngebahas teman-teman ya, karena saya pikir kalau waran itu ada batas waktunya. Jadi teman-teman kalau nyangkut ya harus cepat-cepat keluar aja ya, jangan sampai nyangkut di waran teman-teman, kalian harus nebusnya gitu ya. Ini waran ini teman-teman, di sini belum ada keterangan apapun ya. Nah ada keterangan sudah keluar. Ternyata Bandar Poren kemarin ngambil teman-teman dari tanggal 10 Oktober dia ngambil, terus ada pembuangan sekarang terakhir dia ngambil lagi teman-teman tanggal 25 yang ngambil. Coba siapa yang ngambil untuk domestiknya, ada DR, PD, maaf ada DU, teman kita PD, mungkin PD agak lumayan tapi kakak juga lumayan. Cuma yang paling besar ada DU. Mudah-mudahan dengan adanya DU ini bisa di up ke atas. Sampai mana kenaikannya di sini sudah tertutup kepala. Coba lihat di sini ada nggak untuk yang bisa dijadikan patokan ya. Kita lihat, saya menemukan di angka 19 teman-teman si kepala merah ya. Mudah-mudahan bisa angka ke 19 perak ya. Nah tapi teman-teman, saya pikir lebih baik teman-teman untuk waran memang untung itu selalu besar karena 1000% gitu ya untungnya itu. Cuman lebih baik teman-teman kalau mau di waran ya seperti scalping aja teman-teman ya, udah untung ya udah jual aja, jangan sampai jadi investasi gitu ya. Karena waran itu ada batas waktunya ya. Kalau udah batas waktunya istilahnya kelar, teman-teman harus tebus gitu kan. Yaitu jumlah waran ditambah harga sekarang gitu ya. Sekarang yang bukan sekarang itu maksudnya di harga belinya berapa gitu ya. Di harga penutupan, kalau nggak di harga penutupannya gitu ya. Terus ada MITI. Kita lihat MITI. Wow, MITI sekarang saya pindahkan target, bukan target kenaikan tapi target terlewati ya. Ini terlewatinya sudah nongol banget teman ya, di 208 nya ya. Nah ini teman-teman, target saya itu dari tahun 2000 dari tanggal 23 bulan 9 belum tercapai di 248 nya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Cuman ada cumannya. Ini udah terbengkalai. Sini sudah terkonfirmasi teman-teman, lihat ada si kepala merah juga terkonfirmasi mau ke arah 184 ya. Cuma hati-hati aja, ini ada area si ekor hijau teman-teman ya. Ekor hijau di angka berapa nih? 167. Untuk kenaikan ada di 183 sama di 206 ya. 207 lah, 207-an. Teman sekarang lagi ada posisi dia pembuangan daripada Bandar Lokal dan Poren teman-teman ya. Nah untuk terakhirnya bagaimana? Terakhirnya ada pengambilan tapi sedikit ya, ada CMG ngambil 1000. Terus ada di Poren, coba lihat Poren ada ngambil juga sedikit ya, itu mungkin pertanda mau naik ya. CC ngambil 1 juta cuma 58 lot aja gitu, tapi ada kecenderungan dia mau dipungut lah gitu walaupun sedikit. Coba lihat digroskan, ternyata CC ngambil tanpa jual ya. Ada pengambilan sedikit banget teman-teman. Kita lihat posisi. Kita lihat posisi MITI. Mitra Investindo. MITI posisi untuk jangka pendeknya
Jangka pendek berada di sedikit agak murah. Nah, ini untuk step 1 udah terbentuk. Ini step 2 ya, mudah-mudahan ke step 3-nya lah ya. Step 3 mungkin di area 182-an lah ya. Jadi setelah ini naik dulu ke sini nih, mungkin jadi step 3 atau enggak naik ke arah sini, tidak ada penurunan lagi, paling sideways sebentar, mungkin jadi step 3. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi sekarang bandar lokal lagi ada akumulasi dikit sama foreign ya. Walaupun 1 juta tetap aja akumulasi teman-teman ya. Target masih di 248 teman-teman. Jadi yang nyangkut-nyangkut area sini bisa kejemput lah ya. Area 91, 91, 190, 195 mungkin bisa kejemput. Nah, untuk sekarang dari posisinya lagi agak murah dikit untuk 3 tahunan, artinya untuk jangka menengahnya bisa menjemput ke angka 360 kalau dikasih. Tapi kecenderungan masih murah teman-teman. 5 tahunan 5 tahun juga dalam posisi murah, 10 tahunan juga posisinya murah teman-teman. Ini belum mencapai harga tengahnya ya. Dia kecenderungan dikasih teman-teman harga tengah ya, dikasih malahan di harga tinggi ini, dikasih waktu tahun berapa ini? Tahun 2023 bulan Oktober ya. Sekarang bulan Oktober nih ya, mudah-mudahan ya 1 tahun sekali, mudah-mudahan emiten ini di up ya, di MT ini. Ada ARGS ini nggak ada keterangan sih teman-teman ya. ARGS apanya? Kok nggak ada sih ARGS nggak ada teman-teman. Kita kok Ergas kali ya, Ergas kali ya. Tapi saya tidak spekulasi, kita simpan aja, berarti teman kita bukan itu. Kita langsung ke citinya aja ya. Coba nanti diketik lagi mungkin teman-teman ya, untuk ARGS atau apa, nggak, soalnya di sini nggak ada. Baik, untuk citi seperti apa? Ini citi dari harga gocapan teman-teman ya. Harga gocapan ini terpantau harga gocapan naik ke atas teman-teman. Saya itu mengumpulkan, coba teman-teman tunggu sebentar ya. Nah teman-teman, ini citi ini masuk ke kelompok saham gocapan saya ya. Citi ini terus dipantau teman-teman, karena saya sudah menghitung harga wajarnya itu PR rasionya 362, PBB-nya 105 untuk kuartal 3-nya. Jadi untuk sekarang harga 105 berdasarkan PBB berarti sekarang lagi mahal, tapi berdasarkan PR rasio di 362 ya. Masih sedikit murah, berarti masih setengahnya. Kita cek dulu deh untuk posisi. Kita cek posisi itu teman-teman sangat penting ya. Kenapa penting? Kita akan menentukan ini lagi mahal atau murah. Nah, untuk jangka pendek teman-teman kemarin udah menyentuh over value-nya, artinya ini lagi posisi mahal teman-teman ya. Nah, untuk 3 tahunan dalam posisi di tengah, artinya tidak mahal, tidak murah ya. Untuk 5 tahunan dalam posisi agak murah. Nah, untuk 10 tahunan dalam posisi murah banget. Jadi teman-teman kalau disimpan agak panjang dikit ya, bisa kemungkinan bisa naik ke angka, jangan jauh-jauh lah, ke harga tengahnya aja berdasarkan tahunnya itu di 297 ya. Sekarang baru 120, artinya mencapai ke harga itu bisa saja, karena sekarang baru step kedua ya. Ya, step kedua. Cuman sayang banget ini meninggalkan si ekor. Tapi kalau lagi uptrend biarin aja lah seperti ini teman-teman ya. Ini soalnya banyak seperti ini teman-teman. Ini meninggalkan jejak mau ke area sini juga teman-teman ya. Ke area berapa ini? Ke area 105-nya untuk menurunkan harga berdasarkan PBP ya. Nah, kalau dari bandar bagaimana? Bandar lokal cenderung dia ngambil teman-teman ya. Ngambil dari tanggal 16 Oktober. Coba kita lihat 16 Oktober ada apa? 16 Oktober. Kita lihat untuk bagian domestik. Domestik ada MG, ada AG teman-teman, bagus ya. Cuman di sini ada XL sama XC, mungkin lagi dipermainkan di area 105 sampai 130 ya. Ini yang 130-nya sebenarnya udah tersentuh ya. Tinggal 155 aja teman-teman. Target saya itu 153 lah, 153 154 ya. Di area sih teman-teman targetnya itu ya. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang si Foreign lagi jualan, tapi dia masih ada barang. Coba lihat di 18 Oktobernya. 18 Oktober untuk seminggu ini ya. Ternyata Foreign masih ada sisa barang, CC masih ada sisa barang. Apakah akan dibuang gitu kan? CC ngambil 81273, artinya si CC lagi jualan di atas teman-teman. Yang bawah sini juga si CC emang ngambil di atas, yang ngambil di atas dan jualan di atas, bagus berarti teman-teman ya. 155 mungkin bisa terjadi gitu ya apabila CC nambah muatan lagi. Cuman sekarang dia lagi jualan dulu ya. Tanggal 25 deh.
Cece ya, Cece lagi jualan dulu, walaupun dia masih punya barang tapi dia jualan dulu ya. Dia jualannya di atas bagus, hati-hati aja area 105-nya jeblos 105 bisa ke bawah lagi teman-teman. Tapi untuk jangka panjang yang tadi saya jelaskan dia masih ada kesempatan bisa ke atas. Tinggal teman-teman bersabar aja apakah bisa bersabar atau tidak untuk memenuhi target teman-teman gitu ya. Tapi teman-teman kalau istilah jangka pendeknya karena ini sudah mulai menyentuh harga tertingginya, lebih baik teman-teman urungkan saja niat untuk beli dalam jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang silahkan ya, jangka panjang tapi jangan sedang, jangan 1 tahun, ini harus minimal lama banget teman-teman. Jangan untuk jangka pendek aja target jangka agak panjang dikit 5 tahunan maksudnya agak panjang dikit lah gitu ya, dan enggak dalam waktu jengkat bisa mencapai 150 aja teman-teman ya. Mungkin saya juga menaikkan hanya ke angka 155 aja, nggak jauh-jauh ya. Tapi kalau teman-teman nyimpan agak lama dan santai, udah beli aja lah. Nanti mungkin 2 atau 3 tahun lagi akan saya ambil bisa ke 300 ya. Karena ada yang harus dikejar di sini ya. 241. Nah, apabila dia udah menyentuh 155, kita akan cari lagi di mana dia untuk berlabuhnya kembali ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk CT paham ya. Ada parent ini ini ya, saham IPO ya. Parent saham IPO. Kita akan lihat parent. Nah, parent masih saham IPO. Ini lagi diakumulasi, bagus teman-teman, dari Bandar Lokal juga akumulasinya keren, per hari kemarin juga tanggal 25 keren. Terus untuk Poren hanya kemarin terakhir ngambil tanggal 22 Oktober. Kita lihat 22 Oktober saja teman-teman ya. Di sini ada siapa yang ngambil? Ada si Aka teman-teman ya. Dia ngambil lumayan juga ya, 10.000 lot, 10,5 ribu. 10,5 ribu lot ya. Nah, ini juga udah ngambil tinggi. Bandar Lokal juga sudah ngambil tinggi. Bandar Lokal lihat ngambilnya udah keren banget dari tanggal 9 Oktober. 9 Oktober dia ngambil untuk domestiknya atau ya XA, DR, GR lumayan teman-teman ya. Ini juga tapi masih terkonfirmasi belum ada kenaikan. Tunggu aja mungkin area MA92-nya. Ini kan di titiknya udah tersentuh teman-teman ya, 194-nya. Apabila MA10-nya udah mulai ke bawah dan si candlenya sudah mulai di atas MA, kemungkinan dia akan uptrend teman-teman ya. Karena target kenaikannya sudah dilihat dengan si kepala merah ada di angka 202 sama 210. Targetnya nggak tidak jauh-jauh ke 261, ke 262 aja ketika dia melistingkan ya tanggal 8 Oktober. Nah, ini adalah catatan saya teman-teman ya. Jadi dia pengembangan konsumer cyclical, media dan entertainment. Listingnya tanggal 8, harga nominalnya 80, IPO-nya 180. Artinya teman-teman yang beli di harga IPO juga masih cuan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya di harga IPO ya masih cuan aja teman-teman ya. Ini masyarakatnya 23%, artinya tidak terlalu banyak ya. Ada 11,2 juta lot. Kita lihat dari harga tanggal 8 apakah ada kemungkinan tanggal 8 ya, tanggal 8 kita di sini all kan teman-teman ya. Ini udah baru 1,1 juta, artinya ini masih banyak yang harus keluarin, jadi kesempatan ke atasnya masih ada teman-teman ya. Apalagi dalam 1 bulan hanya mengeluarkan 2-3 juta lot, itu akan mempermudah dia untuk di up ke atas ya, selagi tidak dihajar sama yang punya barang banyak gitu kan. Karena di sini terlihat jelas bahwa pengambilan Bandar Lokal terlalu banyak ya. Artinya betul kalau istilah Bandar Lokal udah ngambil, berarti kan masih banyak yang nyimpen, masih banyak istilahnya saham-saham atau jumlah lot yang disimpan sama investor gitu teman-teman ya. Ini untuk UE-nya si AI ya. Tuh si AI aja hanya ngebuang 84.000 teman-teman. Tidak tidak ada yang jumlah lot sampai 1 juta lot di sini teman-teman. Yang buat pengambilan ataupun pengeluaran tidak ada yang 1 juta lot. Nah, kemungkinan untuk ke atasnya ada. Kenapa? Yang mimpin bukan dari teman-teman kita. Beda dengan ISEA, yang mimpin adalah teman-teman kita untuk jumlah lot dari awal sampai tanggal 25 itu. Baik teman-teman, untuk Feren ini bagus dari pungutan bandar ataupun dari bandar lokal ataupun dari Polen masih ada di dalam. Terus Smart Money juga kemarin emang ngebuang merah, tapi biarin aja karena tanda-tanda kenaikannya sudah ada teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk Asri. Ini Asri teman kita katanya nyangkut di harga berapa teman-teman ya. Terus bagaimana baiknya? Saya tidak tahu nyangkut di harga berapa teman-teman ya. Kita lihat dulu deh posisinya ya. Atau enggak kita
perkirakan nggak bisa ya, perkirakan emang dikira-kira gitu ya. Asri dalam posisi 1 tahunan dulu teman-teman. Jadi jangan bilang nyangkut dulu teman-teman ya. Oke, dalam posisi terendah dalam jangka pendeknya betul kemarin udah over value di 261, sekarang juga 2238 udah over value, udah kesembus juga. Nah ini sekarang lagi di posisi diturunkan agak mahal, masih mahal teman-teman ya. Mungkin nanti bisa diturunkan ke 174 hingga 1175 gitu ya. Nah kalau di bawah 175 berarti untuk jangka pendeknya murah. Kita lihat 3 tahunan teman-teman. Untuk 3 tahunan juga masih dalam overnya. Nah ini makanya saya bilang garis 3 itu menentukan. Apalagi kalau mau jangka pendek udah teman-teman gak usah liatin yang ke belakangnya, udah di sini aja. Ketika dia masih di bawah harga tengahnya berarti masih murah gitu kan. Kalau pengen murah banget ya harus mendekati under value-nya ya, mungkin di angka 109 gitu ya, tapi tidak dikasih kan. Nah teman-teman untuk 5 tahunan ya mungkin ya sedikit agak mahal dikit gitu kan. Untuk 10 tahunan coba lihat. Nah untuk 10 tahunan jangka waktu panjang bisa kejemput teman-teman. Jadi teman-teman yang dinyangkut di 26 berapa nih yang tertingginya, di 262 itu bisa kejemput teman-teman ya. Kenapa? Untuk jangka lamanya, tapi ingat jangka lamanya bisa menembus ke angka 330-an lah ya. Saya aja menarikkan ke 281 belum ketembus teman-teman ya, biarin aja. Ini juga tanda-tanda kenaikan udah ada di 255. Ini di sini secara candle sih betul lagi ke bawah dulu ya. Udah kemarin udah golden, nah sekarang udah mau menuju ke bawah lagi ya. Di sini tidak terlihat jelas ya untuk penurunan, tapi sini di 240-nya 240 dia sudah terjelas mau ke atas ya. Sekarang bagaimana untuk poren sama bandar lokalnya? Bandar lokal cenderung ngejualan 2 hari teman-teman, dan ini porennya ada pengambilan 1 hari. Ini kita cek dulu yang pengambilan saja, kita positifkan dulu teman-teman. Siapa yang ngambil? Ada si AK, ada YUYP, lumayan ya. Kalau AK sama yang ngambil sih lumayan, cuman yang paling banyak ada AK 1,6 miliar atau setara dengan 71 ribu lot. Dia jualan tidak? Ternyata AK ikut jualan. Jadi walaupun dia ngambil tapi ikut jualan. Artinya lagi dijual belikan, jangan sampai jeblos ke 206. Kalau 206 jeblos biarin saja teman-teman. Suatu saat juga akan nyampe, nanti biarkan dia menemukan jalan mentoknya ya. Mungkin di 164, coba lihat di sini 164 ya, posisi mana? 164 mungkin sedikit agak murah ya, tidak terlalu murah banget ya. Maka tunggu aja konfirmasi, mudah-mudahan dia tidak jatuh dari MA 200. Kalau MA 200 sudah jatuh berarti dia downtrend lagi, bisa ke bawah lagi gitu ya. Cuman kita berpikir positif aja. Sebelum jatuh ke MA 200 mungkin bisa ada kenaikan ke atas ya. Tunggu aja konfirmasi di 205-nya mah apakah ada pantulan atau tidak. Mudah-mudahan ada pantulan di sini. Mungkin teman-teman kalau udah MA 10 di bawah candle lagi, kemungkinan itu akan uptrend ke atas lagi karena tanda-tanda uptrendnya sudah ada teman-teman. Ini hapus ya teman-teman. Kemarin waktu saya menargetkan kenaikan di angka 224-nya udah tertembus. Nah sekarang tinggal nunggu kenaikan ke angka 254-nya ya. Mudah-mudahan ini dengan ada ini sebenarnya kepala merah 240, tapi dia saya tandain biarin aja dulu karena belum mencapai titik terendahnya dulu di 204 terlewati, baru kita akan menentukan apakah ada tanda-tanda kenaikan atau tidak teman-teman ya. Poren sama bandar lokal cenderung dia jualan, teman lihat ya, jualan sangat signifikan ya. Cuman sekarang ada pengambilan daripada si AK, tapi lumayan pengambilan 1,6 miliar, lumayan teman-teman ya. Mudah-mudahan terus dijagain di area 203-nya, karena kalau dia jagain di 204 203 terus ada pengambilan, artinya dia mau main di atas ya, tidak di bawah lagi tapi main di atas. Mungkin kalau mereka main di atas kemudian ke 281 tercapai, teman-teman yang nyangkut di area atas ini mungkin bisa terjemput ya. Kita lihat sejarah, mau lihat sejarahnya enggak? Lihat sejarah kenaikan, dia mempunyai 2 gunung, 1, 2. Nah kembali sekarang udah terlewati kan. Jadi tunggu teman-teman, ini agak lumayan panjang juga ini ya perjalanannya ya. Mungkin nanti sembari kalau udah ke bawah ini sampai mentok, dia dikasih ke angka 140-an teman. Mungkin 140-an teman-teman bisa average di situ lah, biar tensinya bisa nurun dikit, tidak terlalu tinggi banget gitu ya. Mungkin bisa ke area agak murah dikit 183 gitu ya mungkin. Ya kalau average di sini ya, kemungkinan average teman-teman nanti berada di antara yang tengah-tengah ini ya. Kalau tengah-tengah ini beberapa kali percobaan sudah ada ketembus, artinya bisa kejemput 1, 2, 3 di tahun 2021, tiap tahun juga ada 2022, 2023 dan sekarang 2024 di up ya.
Jadi kemungkinan tiap tahun bisa menyentuh ke harga tengahnya di 189-nya. Jadi teman-teman kalau punya harga di atas, usahakan average aja sampai di bawah 193 atau enggak 180 aja. Tapi tunggu di bawah aja teman-teman, tunggu di harga paling bawahnya kalau dikasih. Karena kesempatan dikasihnya ada teman-teman ya. Setelah longsor ya dikasih teman-teman ya. Tuh 157 gitu kan. Nanti dikasih di area situ, mungkin di area sini teman ya. 124 juga dikasih teman-teman nih. Kalau bisa dia kecenderungan penurunannya landai. Jadi bisa dikejar lah seperti itu teman-teman ya. Ya, teman-teman. Nah, seperti itu mungkin perjalanannya teman-teman, rencananya mungkin seperti itu ya yang akan saya rencanakan apabila nyangkut di emiten ini ya. Teman-teman harap bersabar aja. Jangan terlalu banyak cut loss. Sayangi teman-teman uang kalian dan nanti akan menjadi pelajaran. Simpan di watchlist kalian. Ketika dia udah menyentuh bawah 132, 134, 124 udah beli aja di situ. Karena suatu saat dia akan di up ke atas. Ya bisa. Kalau tahunannya dia bisa mencapai 190 aja. Jadi kalau teman-teman punya harga, jangan di bawah, terlalu bawah lah kalau nggak bisa ya teman-teman. Mungkin dia 150 aja, teman-teman bisa mencapai ke angka 190. Karena beberapa tahun ini setiap tahun dia pasti diangkat. Lihat, dia ada gunung, ada lembah. Nah, sesekali dia bikin gunung tinggi ya, sesekali bikin gunung tinggi. Apakah bisa ke sini lagi? Secara 3 tahunan tidak tersentuh ke sana, artinya ini mungkin di siklus gitu. Tapi siklus untuk ke 190-nya dia ada 1, 2, 3, artinya tiap tahun dia tersentuh ke 190. Jadi teman-teman kalau punya dana average aja sampai 190. Nanti ngambilnya teman-teman, nanti ngambilnya setelah ada penurunan sangat dalam sekali, mungkin di 130. Jadi disitu sembari nunggu teman, sembari pelajari bagaimana perkembangannya gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Cuman kalau mudah-mudahan sih ini karena pertanda kenaikannya pun ada gitu teman-teman, ke 281 bisa kejar dulu ya. Tapi kita lihat dari pengambilan dari bandar lokal aja sama foreign, kalau dia ada up lagi dan dia cenderung bermain di angka 23 sampai 251, artinya dia mau ke atas. Cuman kalau dia terus ke bawah lagi, kita harus pasrah dulu. MA10-nya tunggu aja di MA10, mungkin di area bawahnya teman-teman. Dikasih kok teman-teman di area bawah ya. Nah, di sini juga ada teman-teman. Di sini ada gap ya. Nah, di sini ada gap, mungkin bisa di area gapnya di 131 ya. Oke, asri seperti itu teman-teman ya. Terus untuk KKGI ini, KKGI adalah salah satu emiten yang sering cuan saya di sini. Pernah saya cuan, saya punya harga di 400 cuan, saya mengambil 500. Jadi dia saya ngambil 400, dibawa ke bawah lagi sampai 300 sekian ya. Saya tunggu aja, saya yakin kok emiten ini akan coba lihat di sini kronologisnya ya. Sampai ke 600 ya, biasa sampai ke 600. Maka saya bilang saya punya 400 ya, saya jual di 500. Dia turun lagi ke bawah ya biarin aja, nanti juga pasti ke 500, saya bilang gitu kan. Makanya saya cenderung setiap tahun itu biasanya cuan di emiten ini ya. Saya pernah beli di 400, saya jual di 500. Di area sinilah saya beli itu ya, cuan 500. Kemarin terakhir saya beli punya average 390, saya jual di 550. Nah, berdasarkan angka-angka seperti itu aja teman-teman untuk KKGI ya, khusus untuk KKGI ya, karena angkanya sudah kepegang. Saya punya, kalau dia turun ke 350 sudah mulai nyicil, saya sudah tidak bakal melihat lagi yang namanya candle-candle atau apapun ya, kecuali lagi ngecek aja. Saya cenderung akan ngambil. Biasanya kalau saya 350 ngambil. Karena pengalaman di 400 bisa turun ke 350. Maka saya akan tunggu dia 350-nya. Andaikan dibawa ke bawah lagi, contohnya ke angka 338, ya saya akan cuan mungkin gitu ya. Tapi saya cenderung kalau 350, 370, saya udah istilahnya kemarin kan saya ngambil di 400 cuan, terus ngambil di 300 berapa, 80 apa berapa gitu ya. Yang keduanya itu cuan juga. Yang pertama saya cuan jual di 500, yang kedua cuan di 550. Walaupun sekarang udah harganya sampai ke berapa? 570. Cuma saya tidak pernah maruk teman-teman ya. Ya saya kemarin targetnya 500 tercapai, ya sekarang 550 tercapai, ya udah gitu aja. Nanti saya akan ambil lagi, pernah berapa sekarang terakhirnya? 327 ya. Mungkin nanti saya ketika udah 330, ya udah ambil aja. Andaikan dia dibawa ke bawah lagi contohnya,
Andaikan dia bawa ke bawah lagi, itu kan jadi pengalaman saya teman-teman ya. Padahal itu di angka 340 aja cenderung tidak terlalu murah gitu ya. Andaikan dia besok, contohnya yang sekarang ini kan penurunan, saya lagi menunggu penurunan, biarin aja dia turun sampai berapapun. Kalau udah melebihi angka tengahnya, cenderung udah kan ini udah saya watchlist ya. Udah saya perhatikan tuh pembuangannya, karena di KKGI ini sekarang lagi posisi pembuangan yang signifikan. Jadi cenderung turunnya ada ya. Cuman ini siklusnya tahunan teman-teman ya. Saya juga cuma setahun sekali kok. Dan 3 tahunan ya. Nih, lembah, gunung ya. Lembah, gunung. Udah segitu aja. Nih lembah, gunung. Nah, emiten-emiten seperti ini yang harus teman-teman perhatikan. Makanya ketika saya cuan contohnya di harga 500 waktu di sini teman-teman ya, udah 500 sampai ke 570, tapi saya tidak mau 550. Ketika dia sudah macam 570, saya bilang ini paling tinggi 570. Ya udah saya nanti jual di 550 aja. Kan udah nambah tuh dari 500 ke 50 poin, ya kan? Terus dari dulunya ngambil 400, sekarang 300 sekian gitu. Di bawah 400 ngambil. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi ini emang perjalanan di sininya kadang-kadang suka agak kesal juga gitu. Dulu kesal, kalau sekarang mah enggak, udah tahu kok. Jadi nanti saya setelah penurunan ke angka-angka yang sudah saya capaikan, yang udah saya tentukan, ya saya akan ngambil. Itu pengalaman saya di KKGI. Kita cerita di KKGI dulu ya. Baik teman-teman, kita lihat untuk KKGI. Dia bagian dividen teman-teman. Jadi saya bagusnya itu dia bagian dividen ya. Walaupun nyangkut dia bagian dividen. Dan dividennya dibagiin pada bulan Juli ya. Sekarang teman-teman lebih baik teman-teman tunggu aja dia sampai yang saya dijanjikan yang saya tadi ceritakan, mungkin di 390 posisinya di mana? Coba 390 ya. Kita 1 tahunan deh, jangan jangka pendek aja ya. Nah, ini kan lagi udah menembus overnya. Ya mungkin bisa nanti ketika di 466 kalian tunggu aja. Jangan beli dulu, tunggu aja konfirmasi MA10-nya. MA10 udah di bawah candle baru boleh ngambil ya. Karena kecenderungan diangkat dikitnya enak di sini teman-teman. Bisa jadi sembari nunggu bisa pakai yang lain untuk scalpingan. Nyangkut ya udah biarin aja. Nanti juga pasti ke 550 ke 600 gitu kan. Hanya jadi teman-teman sebagai pengalaman nanti ke depannya saya akan ngambil akan di bawah lagi gitu kan. Tadinya ngambil 370, jadi sekarang ngambil 350 aja. Paling di bawah ke bawah sampai 335 gitu kan. Kalau kan walaupun dibawa ke bawah lagi ya kesempatan. Suatu saat dia akan naik lagi kok. Yang tadi saya target 550 akan saya tarikkan ke 600, mungkin seperti itu. Karena kemarin aja menarikkan ke 550 kejemput gitu kan. Nah, sekarang itu saya menarikkan yang tahun ini itu saya menargetkan kemarin take profitnya di 550. Saya tidak pernah istilahnya ya udahlah target kemarin 500 sekarang 550 berarti kan lebih gitu. Begitu aja saya teman-teman. Simple, kita bikin simple. Nah, jadi ada emiten-emiten yang harus tahu harganya. Mau Desido udah tahu harganya kan 500 udah ambil, ke bawah dikit ya udah ambil lagi berarti kan. Nanti take profit di mana 700 800. Mudah-mudahan dikasih ke 900 sampai 1000 gitu kan. Makanya kalau istilahnya teman-teman hanya punya saham Sido aja dengan berbagai RDN, kalian bisa take profit di 700, di 800, malahan di angka 1000 bisa jadi gitu kan. Nanti ada perputaran balik lagi teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang KKGI lagi posisi pembuangan ya. Pembuangan teman-teman, jadi hati-hati aja. Kalau untuk KKGI lebih baik teman-teman ngambil di bawah aja. Selain kalau kalian nyangkut di sini jangan kalau nyangkut di sini nggak jadi masalah teman-teman, dia bagian dividen juga kok. Cuma sembari nyangkut di sini teman-teman usahakan average aja dikit-dikit ya. Karena cuannya itu di sini lebih memungkinkan bisa ke 600-an ya. Ini aja sampai ke angka 682 ya, tertingginya 700-an. Artinya teman-teman jangan ngambil di 680, udah 650. Mudah saya bertahap aja gitu. Tiap tahun 500, 550, sekarang mungkin 600 deh. Nah, nanti target tahun depan saya mungkin 600 gitu kan. Ketika dia turun ke bawah. Nah, ini udah saya tandain, nanti sekarang tandain nih ke arah sini ya. Sekarang lagi downtrend nih 635 ya. Nah, ini kita akan tulis teman-teman di sini. Kemungkinan istilahnya naik ke sini atau enggak. Kita pakai ini apa namanya? Tahun ya. Ya, tapi sekarang jangan ngambil teman-teman ya. Lebih baik nanti untuk KKGI lebih baik teman-teman ngambil di angka bawah aja 350, 370. Kalau enggak di bawah 400 lah ngambilnya ya. Ini target tanggal berapa sekarang? Tanggal 26 ya.
Nah, ini targetnya untuk tahun depan, teman-teman ya. Ini target untuk tahun depan ya mungkin ya. Karena ini udah mulai penurunan, teman-teman. Ya, makanya teman-teman saya pikir ya kesini aja ya, ke apa namanya? Di sini aja lah. Biarin aja, karena antara si kepala merah sama si apa namanya si ini udah ketutup sama kepala merah. Artinya saya ngambil kepala merahnya aja. Nah, ini teman-teman lihat, perhatikan aja ya. Ini jangan diambil dulu, biarin aja teman-teman sampai dia close. Saya bilang sampai ke angka minimal ketika 400-an teman-teman udah mulai mungkin diperhatikan. Perhatikan aja, karena kecenderungan turunnya lihat teman-teman ya. Ketika dia menuju 400-nya dia akan cenderungan sangat turun tajam ya. Sangat turun tajam. Di sini juga sangat turun tajam. Mungkin ditahan di sini, jangan tergoda, lebih baik teman-teman udah jebloskan aja. Mungkin 400 pas gitu. Mungkin di 400 pas oke lah gitu. Kalau enggak 390 lah gitu. Itu walaupun nyangkut tenang aja. Tenang aja teman-teman. Tenang aja. Rata-rata diangkat di bulan apa coba ini? September. Agustus, September lah. Ini 2 kali ini mah. Mei. Jadi antara bulan September lah naik. Jadi kita harus beli antara bulan apa nih yang terendah? Bulan apa ini? April. Ini bulan Maret, April. Ya, antara bulan Aprilan dah. Maret, April beli. Ya, ini sangat mudah sekali untuk KKGI ini teman-teman. Kalau kalian mau coba silahkan gitu ya. Jadi orang teman-teman kita yang memilih KKGI luar biasa. Dia tahu cara memilih saham. Tapi jangan beli sekarang, nanti tunggu teman-teman Maret, April gitu. Kalau nggak nyicil lah ketika ada 400 atau enggak 400 ke bawah, nyicil sampai dia ke bawah kan ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk KKGI dengan cerita aja mungkin teman-teman lebih memahami. Oke? Karena sekarang pembuangannya lagi signifikan ya, baik Bandar Pona ataupun lokal. Biarin aja mereka, biarkan turun ke angka 300-an, 350, 370 gitu ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ke depannya akan kita bahas lagi teman-teman ya. Nanti untuk agak sore dikit kali ya. Ciao ya.